Dosen masih memiliki kesempatan untuk berkembang, ya, nulis buku, nulis jurnal, nulis apapun, itu akan menjadi pengkayaan. Halo Sobat Setia, ketemu lagi dengan saya Keisa Dinya Solihati dalam podcast Jeda Kelas. Lagi nggak ada kelas, join sini aja. Di sini kita akan bincang-bincang ringan tapi berilmu, dan pada kesempatan ini saya sudah ada kedatangan narasumber kita, yaitu adalah Dr. Neneng Sri Rahayu, STMSI, Wakil Direktur 2 Bidang Umum Politeknik SDLN Jakarta. Selamat siang, Apa kabar Bu Neneng? Ya, oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyimak, teman-teman, di sini ada inisiatif yang sedang dikembangkan oleh Ibu Neneng terkait dengan penataan dan pengelolaan kebijakan untuk indikator untuk penguatan karir dosen. Begitu ya Bu Neneng ya? Betul. Oke, boleh nih Bu, kita cerita-cerita ya Bu ya, tentang apa sih yang latar belakangin Ibu, kenapa Ibu merasa perlu untuk melakukan penyusunan peta jalan penguatan mutu pengembangan karir dosen di Poltek Setiawan. Baik, terima kasih Mbak Kay, terima kasih juga teman-teman dosen yang sudah sampai saat ini berkarya untuk meningkatkan kompetensi maupun karir dosen. Beberapa hal yang membuat kita miris ya, dengan adanya berbagai kebijakan saat ini yang selalu berubah di era disruption saat ini, bahwa pada awalnya dengan berbagai kebijakan dosen masih memiliki kesempatan untuk berkembang, kemudian masih memiliki kesempatan untuk berkarir. Namun ada beberapa kebijakan yang saat ini dirasakan membelenggu pada karir. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya peraturan Permendikbud nomor 44 ya tahun 2020. Walaupun di satu sisi kebijakan ini ingin mengangkat profesi, kemudian kesejahteraan dan karir, namun di sisi lain ada memang kurun waktu yang tidak bisa dimajukan. Namun awalnya kebijakan ini kan di satu sisi dengan adanya perubahan kebijakan dari angka kredit ke SKP, di satu sisi memang memberikan dampak positif karena ada kemudahan. Namun di sisi lain dengan adanya perubahan kebijakan ini, ada awalnya diberikan keleluasaan dosen untuk yang punya energi banyak gitu ya, dia tinggal menulis kemudian berbagai kebijakan gitu ya, nulis buku, nulis jurnal, nulis apapun, itu akan menjadi pengkayaan. Tetapi sekarang dengan adanya kebijakan hanya baik atau baik sekali, itu kita baru bisa naik itu kurang lebih 4 tahun. Padahal yang sebelumnya kita kan 2 tahun sudah bisa naik gitu ya. Nah, dengan adanya waktu ini, kalau seandainya dosen yang memiliki karir yang punya produktivitas tinggi, tetapi nanti tetap saja naiknya hanya bisa 4 tahun sekali. Harus menunggu ya. Harus menunggu banyak waktu. Nah, untuk memenuhi, karena kurun waktu ini sudah ada batasnya, maka beberapa langkah yang harus kita lakukan adalah dengan penguatan mutu. Gitu. Nah, penguatan mutu ini nanti diharapkan apabila dosen yang sudah ada secara eligible memenuhi waktu, nah mungkin nanti sudah siap dosen ini untuk mengajukan jenjang karir ke jabatan yang lebih. Betul-betul itu bisa jadi solusi ya. Boleh diceritakan lagi kalau begitu Bu, inisiatifnya itu kalau nggak salah ada 11 program ya Bu Neneng ya. Bisa dijelaskan secara umumnya seperti apa saja yang kita lakukan?
Dari ke-11 itu ada yang memang dari sisi penilaian integrasi kinerja dosen gitu ya. Kemudian ada juga dari sisi peningkatan atau pemenuhan standar kompetensi dosen. Nah, kemudian di dalam indikator kinerja dosennya juga harus dilihat kembali. Penyesuaian pelaksanaan tridharma yang disesuaikan dengan kepakaran dosennya. Kemudian bagaimana kita menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri gitu, yang bisa mendorong bagaimana penguatan ini bisa berjalan. Dan yang penting karena kita di bawah lembaga administrasi negara nih Mbak Kay, jadi apapun yang dikerjakan oleh Poltek gitu ya, khususnya dalam bidang penelitian atau kajian, sebaiknya menyelaraskan dengan kebijakan yang ada di lembaga administrasi negara, supaya kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga. Kemudian langkah-langkah lain bisa saja kita lakukan coaching klinik untuk mempercepat penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk naik ke jenjang yang lebih baik, dari mulai lektor kepala sama ke guru besar. Dan yang tidak kalah penting di sini, kami juga mendorong teman-teman untuk mengakselerasi kembali supaya teman-teman bisa mengikuti pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Iya betul ya Bu, itu sepertinya tantangan untuk SDM kita gitu ya. Oke, berikutnya apa rencananya, gimana Poltek akan mengimplementasi inisiatif Ibu supaya berhasil, sama mungkin tantangan yang kira-kira akan dihadapi apa saja? Baik, yang tantangan yang saat ini kita hadapi ya, kita melihat motivasi dosen untuk menulis. Nah, dari sisi penganggaran dan sarpra saat ini, seperti kita ketahui bahwa kalau untuk di PTKL kan kita aksesnya lebih sulit ya untuk ke hibah, meskipun di beberapa informasi yang sudah menyebutkan bahwa ini boleh, tetapi pada kenyataannya kita masih dihadapi tantangan seperti itu, sehingga kita harus lebih kreatif, kemudian berinovasi bagaimana kita mencari peluang-peluang menghadapi tantangan itu. Ya, tadi bisa melalui kerjasama, ya kerjasama yang bisa dilakukan di luar politeknik kita yang kita miliki, Bandung, Makassar, dan Jakarta. Jadi sebenarnya kalau dari sisi penganggaran, Poltek sudah ya dibilang besar tidak ya, tapi sudah bisa mendukung untuk ke pengembangan program publikasi. Mungkin ini tantangan ke depan adalah tadi kreativitas yang harus kedepankan, bagaimana kita menjalin kolaborasi. Kemudian mungkin langkah-langkah yang harus kita sepakati bersama ya, baik dengan Poltek Makassar, Poltek Bandung, dan Jakarta, itu melakukan komitmen tadi. Kemudian yang kedua adalah sama-sama kita mengidentifikasi kembali permasalahan yang kita hadapi, itu langkah pertama, sehingga kita bisa memetakan siapa yang harus didahulukan misalkannya, karena kan sekarang itu di sister itu kan berdasarkan eligible ya. Jadi dosen siapa yang eligible, mungkin itu yang dahulu kita support, kemudian nanti berlanjut ke dosen-dosen yang lain. Misalkan kalau berdasarkan proyeksi awal, kita melihat di tahun 2025 gitu ya, kami sudah mencoba melihat peluang itu, kira-kira ada 3-4 dosen yang bisa diproyeksikan untuk naik ke lektor kepala gitu ya. Kemudian di tahun 2026 dan 27 ada proyeksi untuk ke guru besar. Nah, sehingga dengan penguatan mutu ini diharapkan
di 2025, 2026, 27 dan selanjutnya sesuai waktu yang sudah diproyeksikan, teman-teman kita itu bisa terpenuhi kenaikan jabatannya. Ya betul, iya ini penting sekali ya untuk akreditasi, untuk memastikan ketersediaan dosen, DTPS, sesuai guru dengan besar, jenjang. betul. Iya. Oke Bu, berarti kan ada banyak tantangannya ya. Kalau gitu kira-kira strategi apa yang sudah direncanakan untuk menghadapi tantangan itu? Baik, beberapa untuk strategi ini kita juga harus melihat sisi positif ya dari kebijakan Permendikbuddikti nomor 44 ini, bahwa perguruan tinggi diberikan keleluasaan untuk melakukan promosi dosen ke jenjang yang lebih tinggi dari mulai LK sama GB. Jadi LK dan GB kalau berdasarkan kebijakan terbaru ini tidak hanya ditetapkan oleh Permendikbuddikti gitu ya, tetapi bisa dilakukan melalui instansi pembina. Nah, untuk itu Politeknik, Setialan, Bandung, Makassar, Jakarta harus mempersiapkan ke arah itu. Jadi supaya kita memiliki keleluasaan dan bisa melakukan penataan di dalam promosi ke depannya. Mungkin kalau begitu Bu Neneng, terakhir untuk menutup ya, boleh disampaikan Bu harapannya dari inisiatif yang Ibu sudah rancang ini. Baik, ide gagasan ini tidak bisa hanya oleh individu, tetapi di sini semua harus sama-sama memiliki motivasi yang sama supaya jenjang karir kita meningkat, kemudian kinerja organisasi juga meningkat. Jadi tidak melihat individunya saja, tetapi harus dengan organisasinya juga gitu. Jadi kepedulian individu terhadap organisasi juga harus ada. Karir di sini memang untuk individu, tapi di sisi lain juga karir individu ini akan menunjang kinerja organisasi. Jadi jangan serta-merta bahwa melihat saya nggak perlu untuk naik pangkat gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme gitu ya, individu memerlukan organisasi, organisasi juga memerlukan. Jadi harapan kami ya semua bisa berkarir, bisa mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi, kemudian organisasi kita bisa berkembang lagi baik di skala nasional maupun di internasional. Seperti itu. Dan gagasan ini bukan karena ada si A, si B gitu ya, tetapi kalau sudah berupa kebijakan ini sudah milik bersama dan bisa tersimak. Mungkin baik. itu Mbak. Ya baik, terima kasih Bu Neneng. Luar biasa ya teman-teman. Jadi semoga dari dialog singkat ini kalian sudah mendapatkan gambaran ya bahwa Poltek juga sedang melakukan tata kelola untuk menguatkan dari sisi internal yang harapannya supaya Poltek Setialan akan semakin unggul ke depannya. Kalau gitu kita doakan yang terbaik untuk inisiatif ini bisa dijalankan dengan baik oleh Bu Neneng dan juga dengan semua tim. Kita cukupkan kalau gitu ya Bu Neneng, terima kasih untuk waktunya. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah. Terima kasih.